Profil PAUD, namanya adalah TK Bina Cendekia, alamatnya Jalan Haji Thoif nomor 104, Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, Banten. Statusnya adalah swasta, tahun berdirinya 2011, namun penerimaan atau pendaftaran awal siswa baru di tahun 2012. Akreditasinya adalah A di tahun 2018 sampai 2021, dan akreditasinya B adalah di tahun 2022. Adapun visi misi dari TK Bina Cendekia adalah visinya terwujudnya lembaga pendidikan yang islami, asri, dan mandiri. Misinya yang pertama, menanamkan akidah melalui pengalaman belajar. Kedua, menumbuhkan dan membiasakan cinta lingkungan. Ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bakat, minat, dan potensi peserta didik. Tujuan pembelajarannya mengacu pada pendidikan 7 Essential Life Skill melalui kegiatan sentra. Antara lain sebagai berikut: yang pertama, fokus dan arahan diri; kedua, pengambilan sudut pandang; ketiga, komunikasi; keempat, membuat hubungan; kelima, berpikir kritis; keenam, menangkap kesempatan; ketujuh, arahan diri atau engage learning. Adapun model pembelajaran yang digunakan di TK Bina Cendekia adalah model pembelajaran sentra, dibagi menjadi 5 sentra. Yang pertama ada sentra balok, merupakan sentra yang dirancang khusus untuk menstimulasi kecerdasan logika matematika, bahasa, visual spasial, kerjasama, toleransi, dan juga dapat memecahkan berbagai masalah saat menuangkan ide atau gagasan anak dalam bentuk bangunan. Adapun aturan bermain balok, yang pertama, balok untuk membangun; kedua, membangun di atas alas; ketiga, mengambil balok secukupnya; keempat, start sampai finish dilakukan dengan lancar; kelima, bermain tepat waktu; dan keenam atau yang terakhir adalah beres-beres. Kemudian, kedua ada sentra persiapan, yaitu sentra ini menyediakan permainan yang mengajak anak kepada kerja yang lebih serius dari sekedar main. Seperti halnya disediakan huruf-huruf, buku-buku cerita, alat tulis, angka-angka, pohon hitung, dan bahan-bahan lain yang akan merangsang anak untuk dapat mencoba konsep aksara dan matematika hingga ke kemampuan membuat buku. Adapun aturan bermain persiapan, yang pertama, sayang teman; kedua, mendengar; ketiga, fokus dalam bekerja; keempat, menggunakan alat sesuai fungsi; kelima, bicara dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhannya; keenam, bergantian; tujuh, tetap dalam kelompok; dan delapan atau yang terakhir, tuntas. Kemudian yang ketiga ada sentra main peran besar. Dapat disebut juga sebagai main simbolik atau main peran ataupun main pura-pura. Sentra yang memberi kesempatan anak untuk dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitar, mengembangkan kemampuan bahasa secara optimal, dan mengekspresikan diri melalui bermain peran, serta membangun kemampuan anak sebagai makhluk sosial. Sentra ini menggunakan alat-alat yang berukuran sesungguhnya atau sebenarnya. Adapun aturan bermain peran besar yaitu pertama, sayang teman; kedua, mendengar; ketiga, fokus dalam bekerja; keempat, menggunakan alat sesuai fungsi; kelima, bicara dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhannya; keenam, bergantian; ketujuh, tetap dalam kelompok; dan kedelapan atau terakhir yaitu tuntas. Selanjutnya 4 yaitu sentra seni. Sentra ini memfasilitasi anak untuk memperluas pengalaman dalam mewujudkan ide, gagasan, dan pengalaman yang dimiliki anak ke dalam karya nyata atau hasil karya melalui metode proyek. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah sentra bahan alam, yaitu sentra yang memfasilitasi anak untuk dapat mengembangkan dan memperluas pengalaman bermain sensori motor dengan memberikan banyak kesempatan pada anak untuk dapat mengeksplorasi bahan-bahan alami dalam mengembangkan kematangan motorik halus yang diperlukan dalam proses kesiapan menulis, keterampilan berolah tangan, menstimulasi sistem kinerja otak anak, matematika, sosial, bahasa, dan kemampuan lainnya. Dan kegiatannya biasanya itu pertama menakar, kedua menjepit biji-bijian untuk dikelompokkan, ketiga menjepit biji-bijian
sesuai jumlah. Keempat, menjepit dengan jepitan jemuran sesuai jumlah. Kelima, mencetak pasir dengan cetakan kue. Keenam, bermain peran dengan pasir dan binatang plastik. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, menempel biji-bijian. Media yang telah kami buat dan sudah dilaksanakan atau dipraktikkan di TK Bina Cendekia namanya adalah permainan susun kata. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alatnya gunting, double tip, jangka, dan spidol permanen. Kemudian bahannya yang pertama kardus, kedua origami, ketiga tali rapia, keempat botol, kelima sumpit, keenam floral foam, ketujuh print gambar sesuai tema. Kebetulan di TK Bina Cendekia sedang mengusung tema menolong diri sendiri, jadi di sini kami print gambarnya ada 2 gambar. Yang pertama ada cuci tangan dan sikat gigi, yang nantinya akan menjadi media atau acuan dalam permainan susun kata. Berikutnya, ke-8 lakban, ke-9 ada cat warna atau pewarna makanan, dan yang terakhir ke-10 piring plastik. Aspek yang terstimulasi dari permainan susun kata di sini ada 5 aspek yang terstimulasi. Yang pertama ada aspek perkembangan agama dan moral. Implementasinya adalah kegiatan berdoa sebelum melakukan permainan. Kedua, ada aspek perkembangan fisik motorik. Ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama motorik kasar. Implementasinya adalah kegiatan menapaki tiap petak atau pola dan berlari kecil melewati rintangan. Komponen kedua adalah motorik halus. Implementasinya adalah kegiatan mengambil huruf dari piring dan meletakkan huruf ke piring lain. Komponen ketiga adalah kesehatan dan perilaku keselamatan. Implementasinya adalah kegiatan berhati-hati dalam melewati rintangan agar tidak terjatuh. Kemudian yang ketiga ada aspek perkembangan kognitif. Implementasinya adalah kegiatan mengklasifikasikan urutan huruf. Misalnya, yang diminta adalah sikat gigi. Jadi, anak akan mengklasifikasikan urutan huruf dari awal sampai akhir. Tapi ini dilakukan secara kelompok. Jadi, misalnya anak menyusun huruf pertama adalah S, huruf kedua adalah I, huruf ketiga adalah K, dan seterusnya. Kemudian, keempat ada aspek perkembangan bahasa. Implementasinya adalah yang pertama, kegiatan mendengarkan, menyimak, dan mengikuti instruksi atau perintah yang diberikan oleh guru ataupun kami selaku orang dewasa yang berada di depannya. Kemudian yang kedua, kegiatan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru ataupun kami selaku orang dewasa yang ada di dekatnya. Kemudian yang ketiga, menyusun huruf menjadi kata ataupun kalimat. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu aspek perkembangan sosial emosional. Implementasinya adalah yang pertama, kegiatan interaksi antara peserta didik dengan guru, antara peserta didik dengan kami selaku orang dewasa, dan antara peserta didik dengan peserta didik lain atau teman sebayanya. Kedua, kegiatan mau bersabar menunggu giliran. Yang ketiga, kegiatan mentaati peraturan. Yang keempat, kegiatan mau mengantri. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kegiatan bekerja sama dan dapat bersikap kooperatif dengan teman sebaya. Pola permainan susun kata akan dimulai dari garis start, kemudian anak-anak akan diminta untuk berbaris memanjang ke belakang. Ini berlaku untuk tim A dan juga tim B. Kemudian anak yang berada di paling depan akan mengambil satu huruf yang nantinya akan diletakkan di deretan piring yang berada di depan botol rintangan. Kemudian anak akan memulai permainannya dengan menapaki petak atau pola yang telah disediakan. Kemudian dilanjutkan dengan melewati papan titian yang terbuat dari kardus. Dilanjutkan lagi melewati botol rintangan yang larinya itu polanya zigzag. Setelah melewati botol rintangan, anak akan menghadapi deretan piring yang panjang yang harus diisi satu huruf demi satu huruf hingga membentuk kata ataupun kalimat sesuai dengan gambar yang ada di depannya. Misalnya adalah sikat gigi, berarti anak harus memulai mengisi dari piring urutan pertama dengan huruf S, dilanjutkan dengan huruf-huruf berikutnya. Namun akan bergantian dengan teman yang lain. Setelah itu, anak tadi akan kembali melewati botol rintangan, papan titian, dan menapaki petak atau pola, kemudian baris ke belakang, dan dilanjutkan lagi oleh orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dan seterusnya.
apa? Siapa yang tahu? Ini sekarang kakak mau ajak kalian untuk menyusun kata. Ini ada kata-kata, ada huruf. Nanti anak-anak susun ya kata-katanya. Mulai dari Ariko belum. Aida. Dan ini Aida. Kemudian ada Baby, Rachel, kemudian Gibran, dan Aisa. Ini baby di sini. Ini kelompok pertama. Ada sini Kak. Yang memilih adalah Bunda. Jadi sama siapapun insya Allah akan seru permainannya. Oke? Dari apa nih? Yang pertama kelompoknya adalah Adika. Cepat. Jadi satu anak ambil satu huruf ya, terus ditaruh ke piring yang ada di depan, oke? Ini nanti dicari ya. Bisa semua? Bisa. Sudah mengerti semua? Oke, kita coba ya. Satu, yang paling depan. Kalau sudah sampai depan, balik lagi ke sini, baru gantian ke belakang ya. Oke, kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Ayo dia. Selanjutnya Aida cari huruf setelah S. Apa? Cari huruf
Iya, berlari. Lompatnya lebih cepat. Sekarang ganti posisi boleh? Nah, kalau cuci tangan